Cantik Mataram adalah rambu-rambu. Wis kocap serat babat nagari Mojopahit. Jadi terakhir kitab ini dipakai. Kalau menurut saya, keliru. Kalau menurut saya. Nek rek beda karo apa? Yanur beda iku Wedo, jur wedo. Lah ya ono nang Hindu. Nah, setelah terkait keluhuran bahwa wahyu yang dibawa oleh Romo Resi adalah kaluhuran bagi tita manusia yang diterapkan pada Wedojoyo Sampurno dan juga Bhagavad Gita. Karena Wedojoyo Sampurno itu adalah Kang Sampurnane urip, sedangkan Bhagavad Gita itu tentang ilmu, pengetahuan kan, gitu. Bagaimana tentang sifat satrio itu tadi, betul enggak? Karena peperangan itu tidak terhindar dalam setiap insan manusia atau peradaban manusia. Tapi yang benar bukan benar ya, di atas benar ada benar. Benar itu melunggui sifat kasatrio, betul toh? Betul. Nah, kaluhuran itu apakah ada? Kan ada kitab satu lagi di dalam tiang Buddha Jawisnu gitu, yang diberikan yaitu Cantrik, selain Wedojoyo Sampurno, Bhagavad Gita, yaitu Cantrik Mataram. Cantrik Mataram itu kan isinya medeni banget gitu loh, dan masyarakat umum pasti tahu bahwa isi Cantrik Mataram tentang Sabda Palon. Pertanyaannya adalah apakah ada kaitannya antara Wedojoyo Sampurno yang mengajarkan kaluhuran itu dengan Sabda Palon? Kalau saya mengamati ada hubungannya, Mas. Erat sekali hubungannya, karena ini adalah suatu rambu-rambu bagi saya loh ya. Cantik Mataram adalah rambu-rambu dari Wedojoyo Sampurno dan Bhagavad Gita. Karena di setiap aturan dan tatanan di Wedojoyo Sampurno dan Bhagavad Gita, maka ada rambu-rambu di sini untuk berhati-hati. Rambu-rambunya apa? Rambu-rambunya seperti Mataram. Seperti wiraosan kaping setunggal. Padha sira ngilingono. Kalau di Wedojoyo Sampurno ya toh. Kalau di Wedojoyo Sampurno tentang bab masalah padha sira ngilingono. Kita mencoba mengulas kembali kepada wiwitane ngadeg agama Buddha Jawisnu wonten ing Surabaya dan sak piturute. Gitu. Sampai tentang masalah semadi dan ujo semadi Yang tadi kita bahas sebelumnya. Makanya cerita nguni-nguni ini cerita lama, bukan cerita kita, tapi cerita leluhur kita. Dari situ kita menggali sampai wis kocap serat babat nagari Mojopahit. Jadi terakhir kitab ini dipakai Itu Mojopahit. Terakhir Era Brawijaya berarti. masih Sebelum pindah tangan ke Demak Bintoro. Karena di sini nalika Duking nganut Brawijaya sang Ngaprabu Pro Samyo sepanggihan kalian Njeng Sunan Kali Sabda Palono Genggong Rencangiro. Rencangiro itu berarti teman saya. Temane Prabu Brawijaya ngancani. Itu ngancani. Istilahnya kan gitu, rencangi. Bisa dikatakan pembantu. Kalau kita meneliti dari, bolehlah kita menjadikan suatu sosok Sabda Palon, sebuah sosok Noyo Genggong. Tapi kalau di kita biasanya di golongan kita atau agama Buddha Jawisnu, berarti pemerhati ya, pemerhati yang betul-betul ngugemi ya. Itu bukan ditelan mentah-mentah. Arti kata dari Sabda Palon Noyo Genggong belum menjadi sosok. Menurut jenengan apa? Mentah karena sudah disosokkan, karena di kalangan orang-orang itu sudah disosokkan, tapi tidak mengerti cerita dari Sabda Palon Noyo Genggong sendiri itu apa. Kan seperti itu. Makanya di kitab itu Keliru berarti. Kalau menurut saya, keliru. Kalau menurut saya, karena Sabda adalah wicantenan. Sabda itu ucap. Kenapa jadi materialistis gitu toh? Dan selanjutnya masalah kalau Palon Noyo Genggong silahkan dicari sendiri.
Saya kutip dari awal saja, sabdo. Itu kan ucap. Apakah ada kaitannya di dalam Wedojaya Sampurna ketika lakone Damar Wulan gitu? Iya. Itu ada wahyu tanpa uno dan wahyu tanpa uni. Apakah ada kaitannya? Sabdo ucap itu yang mengucap adalah hati nurani kita gitu. Bisa juga. Wahyu tanpa uno. Berarti wahyu. Karena uno nih. Karena wujudnya toh. Gano teke nang ati enggak keluar. Karena wujudnya lek Juga tanpa tidak uni, karena uni Gano nih. unine. Nah, kuwi sapa sing ndoko, sing Nah. nuntun? Ah, iki ayo. Ya pemenang jenengan. Makanya kan damar pertanyaan wulan. juru iki. Iya toh? Nggih. Damar kan kalau kita mengartikan kan ya, kita kan nggak mau kita telan seperti Mentah. orang-orang, kita telan mentah Damar Wulan menjadi sosok orang dan punya cita, betul nggak? Belum tentu loh kebenarannya itu. Oh, belum tentu bahwa Damar Nggak Wulan itu valid sosok juga. sosok manusia, belum tentu. Biasanya kan hanya sebuah kata-kata, Sanepan. sebuah sanepan atau jagat atau apa. Hmm. Makanya kan kaluran isinya. Oh. Iya toh? Damar. Kan lampu, sebuah lampu. Ulane damar. Nanti bulan kan ya. Bulan condro. Bukannya nama manusia zaman dulu itu memang memiliki Makanya falsafah. berhati-hatilah ketika pada saat bulan purnama itu ada wahyu tanpa uno, wahyu tanpa uni. Di jenengan kan sudah pegang Kita catatannya, Brauno, kita catatan banyak Brauno. Brauno. Itu masih Bulan saya baca purnama. terus, tapi masih belum memahami, sulit itu memahami. Ketika Karena kita surau ilmunya ya, itu jeru banget gitu. makanya ketika kita surau, kenapa panjenenganipun Romorsi Kusumo Dewa kita ke Hindrokilo, ya toh, ke pertapan Hindrokilo ketika bulan Suro atau Manggasi, Mapak purnama itu. Mapak purnama. Karena wigatinya di situ ada wahyu tanpa uno dan wahyu tanpa uni. Karena akan dari Tuhan akan masuk ke dalam dirimu sendiri dan kamu tidak wajib untuk menggelar. Ngunekno nang wong liya iku ora pareng, ora becik. Itu kanggomu dhewe. leres. Jalur hidupmu sendiri Oh. yang kamu harus jalani. Seperti itu, Mas. Oh. Makanya ada sabdo palon. Oh, iya, oke. genggong. Nah, di Chandrik Mataram itu kan isinya hukuman tok pokoknya. Betul, hukuman tok. Sampai pagebluk, Ketika kamu gunung begini, meledos kabeh. akan seperti ini. Kalau kita mengamati dengan teliti, itu sebenarnya kan wejangan untuk diri kita. Chandrik Mataram jangan dulu Wejangan kita. untuk diri Bukan kita. untuk tanah Jawa. Ya, untuk tanah Jawa khususnya. Khususnya untuk diri kita, umumnya untuk Enggak, orang Jawa. malah kan? khususnya untuk orang Jawa. Karena kan di sini banyak loh, Mas, orang yang nggak eling. Dia makan di mana, minum di mana, cari uang di mana, matinya dikubur di mana. Lupakan mereka. Mereka mengagung-agungkan Tatanan luar. tanah luar, bukan tanahnya sendiri. Yang menghidupi adalah bapak ibunya, sama saja yang menghidupi kamu bapak ibumu. Ya, Tapi yang bakal- kamu puja bakal- tetanggamu, kira-kira bapak ibumu ya apa? ngamuk. Betul, makanya Iki duka. padha sira ngiling Ngono carita ing kuno-kuno. Lah, kuno-kuno Yen mo- wis Kalau ditaruh ke pribadi, aku eling kuno-kuno ku ya bapak ibuku nalika ceritane biyen bapak ibuku bebungah atine padha cintai lah istilah zaman anak muda sekarang ya, wujud an-ananing kepenak, jarine anak kan ananing kepenak kan gitu kan Ya, ya. sanepan lagi Betul ya. enggak? Kan gitu loh, Mas. Maksudnya kan gitu. berarti solusi untuk menghindari Chandrik Mataram itu adalah Wedojaya Sampurna. Di mana Wedojaya Sampurna itu mengajarkan tentang kaluran. Kaluran, tentang cara hidup kita, bagaimana kita untuk menjalani hidup itu dengan benar. Bukan benar. Karena kita sudah nggak bisa main-main kalau sudah pegang belajar Wedojaya Sampurna, kira kalau salah artikan maka semadi pun dibuat seperti ujo semadi. Banyak yang salah seperti itu. Banyak yang salah Banyak itu salah. pemeluk itu. Karena ketika mereka semadi seolah-olah ditemui oleh si ini, si itu, si sang yang ini, sang yang itu, tapi dia tidak bisa mewujudkan perilaku sehari-harinya. Kelihatannya dari situ Kelihatan, Mas. bahwa itu goro. Iyalah. Kan Goro masuk, bener enggak? masuk ke moyo mayaning semadi. Tadi kan sudah dijelaskan Oh. di Wedojaya Sampurna.